Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah, apa yang harus kita lakukan di zaman akhir ini? Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari 1 Petrus 4, ayat 7 sampai ayat 11, yang akan dibahas dalam dua bagian. Bagian pertama dari ayat Alkitab yang akan kita baca adalah 1 Petrus 4, ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Saat menjalani kehidupan sebagai musafir di dunia ini, kita sering lupa bahwa kita hanyalah tamu di dunia ini. Padahal, dengan berjalannya waktu, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Bahkan bisa terjadi kapan saja. Banyak orang Kristen yang percaya bahwa Yesus akan segera datang berdasarkan bagan nubuatan dan peristiwa politik gagal menerapkan kepercayaan itu dengan cara yang benar. Mereka gagal menerapkan diri mereka pada doa yang lebih rajin. Jika kita benar-benar percaya bahwa kita hidup di hari-hari terakhir, adalah lebih tepat jika kita memberikan diri kita untuk berdoa. Kita harus memberikan diri kita pada doa yang sungguh-sungguh. Ketika kita melihat beban kekekalan mengalir ke arah kita tidak berani menganggap enteng kebutuhan akan doa. Selain menjalani kehidupan doa kita secara serius, juga kita lakukan dengan penuh kesadaran. Kita harus berdoa dengan waspada, terutama hati dan pikiran kita berjaga-jaga dan siap untuk kedatangan kembali Yesus Kristus. Tetapi ini juga berarti mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi dunia ini, mengukur kesiapan kita untuk kedatangan Yesus. Kita tidak boleh hidup serampangan, apalagi sampai terlena oleh kenikmatan dunia ini. Bagian kedua dari ayat Alkitab yang akan kita baca adalah 1 Petrus 4, ayat 8 sampai ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Selain menjalani kehidupan doa yang bersungguh-sungguh, adalah penting bagi kita untuk hidup saling mengasihi, terutama mengasihi mereka yang akan menjalani kehidupan bersama dalam kekekalan, yaitu pasangan, keluarga, dan saudara-saudara seiman kita. Karena dalam terang kekekalan, kita akan memiliki kasih yang sungguh-sungguh satu sama lain, maka selama masih berada di dunia, kehidupan saling mengasihi harus sudah ditanamkan dalam diri kita. Dan kasih mampu menutupi banyak sekali dosa, baik dosa orang yang mengasihi, maupun dosa orang yang dikasihi. Di mana kasih berlimpah dalam persekutuan orang Kristen, banyak pelanggaran kecil, dan bahkan beberapa pelanggaran besar, dengan mudah diabaikan dan dilupakan. Tetapi di mana tidak ada kasih, setiap kata bisa saja diterima dengan kecurigaan,
Setiap tindakan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik berlimpah, kesemuanya hanya untuk kesenangan setan jahat. Oleh karena itu, jangan heran jika ada orang yang membenci dan memusuhi kita, karena mereka tidak memiliki kasih. Kasih akan menunjukkan dirinya dalam bentuk keramahan satu sama lain, bahkan terhadap musuhnya. Orang Kristen harus sering membuka rumah mereka untuk orang lain dan melakukan segala sesuatu tanpa menggerutu, dan tanpa menghitung untung dan rugi. Petrus meminta kita melakukannya, tanpa bersungut-sungut, karena praktik silaturahmi semakin mahal, memberatkan dan menyebalkan, apalagi di era hedonistik ini. Istilah Yunani menunjukkan bahwa menggerutu sebagai gumaman atau berbicara rendah, sebagai tanda ketidaksenangan. Ini menggambarkan semangat yang bertentangan dengan keceriaan. Hospitality atau keramahan, ternyata berkaitan erat dengan penata layanan atau stewardship. Kasih akan muncul dengan sendirinya, ketika kita memberikan kepada keluarga-keluarga Kristen, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai hadiah. Masing-masing dari kita telah menerima anugerah Tuhan yang berbeda, sehingga kita dapat saling melengkapi dengan melayani satu sama lain. Ketika kita melakukannya, kita adalah penata layan yang baik dari banyak sisi, atau berbagai macam kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Penata layanan yang ramah ini, harus kita lakukan sesuai dengan karunia yang telah kita terima dari kasih karunia Tuhan. Setiap bagian adalah penting. Masing-masing memiliki tugas yang harus dilakukan. Bahkan bagian terkecil, yang tampaknya paling tidak penting dari tubuh Kristus adalah penting. Petrus juga meminta kita bahwa ketika kita berbicara, jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna, tetapi berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita saling melayani, kita melakukannya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, agar hanya bagi Tuhan saja segala kemuliaan dan kuasa, untuk selama-lamanya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus selalu sadar akan posisi kita di dunia ini, yaitu seorang musafir. Kita juga menyadari bahwa ada saatnya kita harus kembali ke tempat Tuhan Yesus berada, untuk bersama-sama Yesus, dan menikmati hadirat-Nya. Kita juga dapat kembali bersama-sama, jika Tuhan memberikan kita anugerah, untuk melihat kedatangan Kristus yang kedua kali, sebelum semua ciptaan dihancurkan. Untuk menghadapi kemungkinan itu, kita harus bisa mengendalikan diri dan menjalani kehidupan doa yang tenang. Selain berdoa, kita juga harus menjalani hidup yang saling melayani dan atas dasar saling mengasihi, serta melakukannya tanpa bersungut-sungut. Segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup ini, kita lakukan agar Tuhan dimuliakan dalam segala hal, karena Yesuslah yang memiliki kemuliaan dan kuasa untuk selama-lamanya. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami memohon untuk persatuan dalam keluarga kami, di gereja kami dan di negara kami. Kami mengandalkan damai sejahtera Allah, yang melampaui semua pemahaman manusia. Satukan kami sehingga kami bisa saling mengasihi, dan saling melayani, berdasarkan kasih karunia Tuhan bagi kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menasihati kita, dalam cara hidup Kristen, yang mempromosikan perdamaian dan harmoni di antara kita.
Bimbing kami dalam segala hal yang kami lakukan, katakan dan pikirkan, sehingga hanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Permalukan iblis yang selalu berusaha memecah belah keluarga kami, jemaat gereja kami, dan bangsa kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.